Liza Zahra. Dan aku Cahaya Ramadhani. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Kali ini kami ingin membahas tentang sesuatu yang berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Komunikasi antar pribadi. Mungkin kalian sering dengar istilah ini, tapi apa sih sebenarnya komunikasi antar pribadi itu? komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2-3 orang yang saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi secara langsung. Biasanya komunikasi ini terjadi di lingkungan yang akrab, seperti keluarga, persahabatan, atau rekan kerja. Jadi ini bukan hanya sekedar ngobrol ya, tetapi ada hubungan personal di dalamnya. Nah, lebih jelasnya yuk kita simak 3 video ruang lingkup utama dalam komunikasi antar pribadi. Disclaimer, contoh yang kami tampilkan diserap melalui salah satu teori penting dalam kajian komunikasi antar pribadi, yaitu teori penetrasi sosial dari Altman dan Taylor. Teori ini menjelaskan semakin dalam hubungan antar dua individu, maka semakin besar pula tingkat keterbukaan atau self-disclosure yang terjadi. Yuk kita lihat gimana teori ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah komunikasi yang paling pertama kita alami sejak kecil. Misalnya, saat kita meminta izin ke orang tua, curhat ke ibu, atau diskusi bareng kakak soal sekolah. Komunikasi keluarga membentuk dasar dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Biasanya komunikasi ini lebih emosional dan jujur karena kita sudah merasa nyaman dan aman. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan sahabat. Dengan sahabat, kita sering membagikan hal-hal pribadi, mulai dari cerita lucu, masalah hidup, bahkan rahasia terdalam. Karena itu, komunikasi antar sahabat dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan emosional, dan keterbukaan. Kadang bisa serius, kadang juga cuma ngobrol santai buat melepas stres. Dan yang terakhir adalah komunikasi dalam dunia kerja. Walaupun suasananya lebih profesional, tapi tetap termasuk komunikasi antar pribadi kalau terjadi secara langsung antar individu. Contohnya, saat kita ngobrol dengan rekan kerja soal tugas, diskusi proyek, atau bahkan ngobrol ringan di jam istirahat. Komunikasi ini penting untuk membangun kerja sama tim. Dari contoh di atas, kita bisa tahu nih bahwa komunikasi antar pribadi itu terjadi dimanapun. Ya, bahkan tanpa sadar kita melakukannya setiap hari. Di rumah, di kampus, bahkan di tempat tongkrongan bareng teman. Yang terpenting dalam komunikasi antar pribadi yaitu empati, kejujuran, dan keterbukaan. Nah, jika kita bisa menjaga itu semua, hubungan kita dengan orang lain itu menjadi sehat dan harmonis. Iya, betul banget. Dan jangan lupa, komunikasi itu bukan hanya tentang ngobrol, tetapi bagaimana kita bisa mendengarkan dengan hati. Nah, itu dia penjelasan dari kami terkait dengan komunikasi antar pribadi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye!